Hai, saat Bloodpond dan yang lainnya perlahan berdiri, ki dingin yang mengerikan, seperti binatang buas kuno, tersapu keluar dari tubuh mereka. Di bawah ki yang mengerikan ini, pengawal keluarga Han yang mengamuk dan tertawa tiba-tiba menjadi sangat pucat. Dua basis kultivasi sedikit lebih rendah, dan mereka hanya duduk di tanah dengan satu pantat. Itu hanya sesaat. Pakaian mereka basah kuyup. Tampaknya agak kasar sebelum mereka bisa mengerti. Zhou Qingsan dicibir, dan dia melambai dengan mudah. Mereka yang menjebak Qin Yichen dan yang lainnya, bagi penjaga keluarga Han tampak seperti pagar besi yang sangat kokoh, yang terkoyak seperti tahu. Ya Tuhan, pembangkit tenaga listrik teratas Heaven Realm? Tanda seru. Melihat pemandangan ini, pupil Han Rong tiba-tiba menyusut, dan dia merasa bahwa saat yang terakhir sedang bekerja, sedikit nafas terungkap, yang membuatnya merasa sangat ketakutan. Nafas itu jauh melampaui dirinya. Bahkan di Han Family Patriarch, Great Elder, dia tidak merasakan ketakutan dan keputusasaan seperti ini. Penatua kelima, bisakah kamu mempertimbangkan kembali sekarang? Qin Yichen melangkah keluar dari celah perlahan, dan masih bertanya dengan senyum tipis di wajahnya. Dengan suara Qin Yichen, hanya beberapa orang di Sui Qitian yang perlahan-lahan berkumpul pada jenis ki yang sangat buruk yang cukup untuk menyebabkan orang pingsan. Setelah ki dingin yang mengerikan menghilang, Han Rong dan beberapa penjaga keluarga Han terengah-engah. Tetapi pada saat yang sama tubuh mereka lunak dan mereka semua jatuh ke tanah, dan mata mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa sekelompok pria yang kejam ini ternyata adalah sekelompok bintang yang menakutkan. Kamu. Han Rong menatap Qin Yichen dan yang lainnya dengan ngeri. Dia memiliki warna ketakutan yang tak terbayangkan di wajahnya. Pada saat itu, dia merasa seperti berjalan dari neraka. Dia tidak ragu sama sekali. Jika Anda mulai, saya khawatir Anda dapat dengan mudah menghancurkannya. Terutama dua orang yang berdiri di belakang pemuda itu. Mereka takut memiliki kekuatan sendiri untuk menghancurkan keluarga Han. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Han Rong menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Tetapi dia bisa merasakan semuanya. Dan suaranya masih sedikit bergetar. Aku hanya ingin bertanya padamu Patriarch. Saya tidak tahu bagaimana menemukan keluarga Han Anda. Tidak menyangka kamu akan mengalaminya. Qin Yichen mencibir. Dan selalu ada senyum tipis di sudut mulutnya. Senyum ini menakutkan di mata Han Rong. Dia tidak bisa melihat kekuatan pemuda di depannya. Namun, adanya dua ketakutan membuatnya berdiri di belakangnya. Terlihat bahwa pemuda ini adalah inti dari kelompok bintang jahat ini. Saya tidak tahu di mana keluarga Han kami menyinggung beberapa orang dewasa. Saya juga meminta orang dewasa untuk mengungkapkan. Han Rong berkata dengan hormat. Tetapi dalam hatinya dia menyesalinya. Dia sudah sangat jelas bahwa bintang-bintang jahat ini sengaja ditangkap olehnya menjadi Han Fu. Kamu tidak perlu tahu ini. Kamu hanya membawa kami ke hari ulang tahun Tetua Agung. Mata Qin Yichen sedikit membeku. Dan berkata dengan dingin. Dalam suaranya, ada keagungan yang tidak bisa dilawan oleh Han Rong. Di hadapan wacana yang tidak perlu dipertanyakan lagi, Han Rong pucat. Meskipun dia tidak tahu apa tujuan Qin Yichen, dia merasa bahwa dia sudah mati dan membawa kembali sebuah bintang. Hari berikutnya, rumah keluarga Han sangat hidup, penuh dengan lampu, dan dipenuhi dengan suasana yang meriah. Di halaman yang luas, ada pembangkit tenaga listrik dari semua pihak yang datang untuk memberi selamat, dan di aula paling tengah, seorang lelaki tua berambut abu-abu terus-menerus menghadap para tamu yang lewat dengan satu kepalan tangan di tangan lain memberi hormat, yang ini. Persis penatua hebat keluarga Han, Han Jing. Han Jing sangat menikmati perasaan ditatap oleh mata iri yang tak terhitung jumlahnya. Jadi senyum bangga di wajah sang tua itu tidak pernah berhenti. Orang tua, apakah kamu sudah melihat acara akbar keluarga Han sekarang? Sudah kubilang bahwa Raja Abadi adalah pemimpinnya dan akan membiarkan keluarga Han kita terbang kuning. Anda hanya tidak mendengarkan. Setelah berterima kasih padanya, mata Han Jing menatap ke langit, dan hatinya berkata sambil mencibir. Apa salahnya menjadi anjing pelari untuk orang lain? Setidaknya kita tidak perlu bersaing dengan dua pengaruh besar lainnya lagi. Kota Ciyun ini hanya memiliki keluarga Han yang dimuliakan. Seiring waktu, semakin banyak tamu di rumah keluarga Han, dan di aula utama, kursi hampir dipenuhi dengan siluet, dan setiap orang yang bisa duduk di sini adalah pria berkepala dan berwajah. Han Jing juga kembali ke lobi, tetapi saat ini tempat pertama masih kosong, tetapi dia tidak duduk di sana. Dalam hal ini, banyak pembangkit tenaga listrik di aula juga tidak aneh. Mereka semua mengerti bahwa kursi itu disediakan untuk keluarga Han di belakang keberadaan itu. Hanya orang yang dikirim untuk memenuhi syarat untuk duduk di tempat pertama. Yah, keluarga Han telah setia selama ini. Han Jing ini bahkan anjing nakal di bawah Yang Mulia. Sekarang setelah ulang tahunnya lahir, mengapa Yang Mulia belum mengirimnya? Melihat hampir tengah hari, tempat teratas masih kosong, dan banyak pembangkit tenaga listrik di aula tidak bisa tidak ragu. Mereka datang untuk berharap umur panjang Han Jing. Ini semua tentang melihat wajah yang ada. Jika tidak, hanya oleh keluarga Han, tidak ada wajah sebesar itu. Kamu tidak perlu khawatir.
Patriark pergi ke kota Kilin Surgawi beberapa hari yang lalu. Sebelum Patriark memanggilku, mengatakan bahwa dia dan utusannya akan kembali. Tampaknya warna yang berbeda terlihat di mata semua orang. Han Jing mengerutkan kening, lalu perlahan berkata. Mendengar ini, mata para tamu di lobi sedikit menyusut, dan ada sedikit rasa iri di mata mereka. Bisa berjalan dengan pembawa pesan. Sepertinya keluarga Han ini sangat dicintai oleh orang dewasa itu. Haha, tuan dia sebenarnya mengirim utusan untuk berharap hidupnya. Penatua Han memang orang kepercayaan yang sangat dihargai oleh orang dewasa. Ya, keluarga Han berkembang pesat di bawah Patriarch dan Great Elder. Tetua Han, jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, jangan lupa untuk memberitahuku untuk menunggu. Segera, ucapan selamat terdengar lagi di aula, dan keraguan di wajah semua orang tiba-tiba menghilang. Menghadapi pujian dari semua orang, senyum di wajah lama Han Jing juga menjadi lebih kuat. Ulang tahun Great Elder, di mana Old 5 membodohi. Pada saat ini, di luar aula ini, seorang penatua keluarga Han diteriakkan ke penjaga samping. Ulang tahun Great Elder, beberapa dari mereka telah melakukan peran masing-masing. Tetapi siapa yang mengira Elder kelima menghilang pada saat ini? Penatua kelima sepertinya mengambil beberapa udik yang menyinggung keluarga Han kami kemarin. Mungkin penatua senang untuk sementara waktu, melupakannya. Menghadapi omelannya, penjaga itu hanya bisa menjawab dengan kikuk. Omong kosong, apakah dia begitu tidak berarti?